Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Amma ba'du. Saudara-saudari seiman, seagama, kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya cintai, yang saya hormati. Hari ini bulan Januari, bertepatan pula dengan bulan Rajab. Kita sebagai hambanya Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana diberikan kesempatan umur yang panjang, alhamdulillah. Kesehatan jasmani dan rohani, alhamdulillah. Suatu nikmat. Sebagaimana kita harus ada kaitannya, semua itu berdasarkan keikhlasan. Ikhlas niat. Apa? Sholat, ya, sholat perintahnya Allah Ta'ala. Karena kita seorang muslim harus senantiasa mengerjakan. Ini perintah harus senantiasa. Jangan sampai kita tinggalkan yang satu ini, karena ini bagi muslim wajib pasti. Karena semua ditanyai, yang pertama masalah ini. Makanya penting di bulan Rajab, apa yang bisa kita berikan di bulan Rajab? Apa yang bisa kita pastikan? Sudahkah ada persiapan? Sudahkah ada pengorbanan? Sudahkah ada kemauan, keinginan di hati setiap pribadi? Pembuka apabila diberikan kesadaran, pembuka apabila karena niat, pembuka karena apabila keinginan terbesit di hati kita, terpanggilkan itu semua, diberikan hidayah Allah Ta'ala, diberikan suatu manfaat yang bisa kita ambil hikmah, diberikan suatu jalan yang lurus, kita bisa jadi manusia yang lebih bersyukur kepada Allah Ta'ala, Tuhan yang menciptakan semua kita manusia dari zaman dulu, nenek moyang beliau Nabi Adam tercinta, hingga zaman pertengahan orang-orang terdahulu, hingga zaman sekarang kita. Betul. Nah, Rajab, bulan yang agung. Rajab ini adalah bulan yang besar,
sebagaimana pengabdian intinya mutlak sebagai hambanya yang kita harus menyembah sepenuh hati lillahi karena kejujuran diri, keikhlasan yang nyata yang pasti yang akan menyelamatkan kini bahkan yang hakiki yang sejati bekal. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, kakak-kakak, adik-adik, semua saja. Karena hidup ini punya bekal. Yang kita manusia ini hakikatnya pun punya akal. Dari segi itu belajar. Siapa kita? Di mana saja. Tanpa terkecuali yang ini, yang itu, Anda, saya, kita semua tak terkecuali. Betul. Alhamdulillah bulan Rajab kita manusia semakin banyak perubahan. Semakin banyak kemajuan. Semakin banyak perkembangan. Betul. Kemajuannya, perkembangannya itu semakin bikin ulah. Ya enggak semua. Semakin maksiat menambahi tinggi dosa. Betul. Perubahan itu ya enggak semua. Ada yang menitik karir kehidupan, memulai kehidupan yang baru, menemukan jati diri, memperoleh keistimewaan yang pasti, gugah hati. Bagaimana tersirat itu semua? Pancaran keimanan terfakli yang kita miliki karena hakikatnya perjuangan. Tanpa itu semua ada niat gugahan dalam kehidupan setiap pribadi. Mana mungkin? Betul. Saudara-saudari, bapak, ibu, kakak, mas, adik semua yang saya cintai. Bekal. Sekali lagi, bahwa di bulan Rajab ini ada kesempatan umur yang panjang, pergunakan kesehatan jasmani, rohani, jadikan berarti. Bila kita jadikan itu semua mampu, seperti contoh berjuang, berusaha, terutama berdoa. Ikhtiar kita sebagai manusia dalam kehidupan ini sesuai dengan profesi. Bapak petani menghidupi keluarga, istri, anak-anaknya tercinta. Bapak pedagang pula yang memiliki menduduki segi jabatan. Semua saja aktivitas dalam kehidupan menyertai itu semua karena keinginan bagaimana untuk bisa mendapatkan meraih masa depan yang penuh dengan harapan, cemerlang, kesuksesan untuk menata dalam kehidupan, punya gairah, pasti juga banyak masalah. Di balik kita, keberhasilan setiap kita manusia, ada lika-liku perjuangan yang memang iya pun pasti ada resikonya pula. Karena hidup, siapa yang hidup pasti hadapi itu semua pasti.
bahwa lika-liku romantika, cobaan dan ujian Allah berikan itu semua, kita sebagai hambanya menjalani sudah. Sedih pasti, bahagia di hati, terkadang juga emosi apabila sedikit ada masalah. Bahagia ceria dengan keluarga, kumpul dengan mereka. Ini juga menyertai dalam kehidupan kita ibarat derita dan bahagia. Derita yang kita rasakan dalam hidup Pak Bu itu pun bekerja, derita. Ada cerita gak? Manusia itu langsung hidup senang alias bahagia. Tahu-tahu datang sendiri itu uang. Iya, betul. Tidak mungkin. Dalam perjuangan kita itu dituntut pekerjaan yang kita tekuni dalam kehidupan sehari-hari membuat pasti ada harapan esok hari. Seminggu sekali bila ia bayaran, hati akhirnya tenang dan senang. Betul. Pekerjaan yang kita tekuni tanpa mengenal lelah, banting tulang, pergi pagi pulang sore, bahkan pulang malam, ada harapan 1 bulan gajian, bayaran, membuat hati tenang, membuat hati senang. Betul. Nah, Bapak Ibu yang saya cintai, yang saya hormati, kita terkadang sedikit masalah panjang, punya kenalan tidak sesuai dengan kata hati, meledak, marah diri, emosi, tabiat, kebiasaan, nggak terlatih. Kita manusia seringkali bukan alasan lagi, kayaknya disengaja. Sedikit ada masalah, nggak bisa kita pertahankan seakan-akan rukun, bahkan tujuan berseteru sudah diniatkan, kayaknya sudah punya rencana. Apabila engkau yang bersalah, saya tidak akan mau lagi sama kamu. Seakan-akan begitu. Tiada maaf lagi, tiada ampun diri. Kenapa kita sebagai manusia tidak jadi pemaaf? Justru kita mengumbar segala apa emosional yang membuat bagai besi berkarat. Sulit dihilangkan kalau sudah berkarat. Rasa dalam hati terancam bagaikan duri yang menusuk perasaan. Inilah kita manusia. Momen di bulan sekarang ini adalah bulan Rajab. Harus ada punya dan niat. Anda, saudara, saya, semuanya saja tanpa terkecuali. Pak, Bu, saya di ibu kota. Lalu bagaimana saya bisa mengadaptasikan dengan di ibu kota? Orang-orangnya, Pak, Bu, saya orang desa. Mengadaptasikan dengan lingkungan di desa itu sama saja. Kalau pakai bahasa, kalau kita bicara, pasti bicaranya kita orang-orang kebetulan di Pulau Jawa, pasti bicaranya bahasa Jawa. Kebetulan kita orang-orang Pasundan, orang Sunda, bicaranya pasti bahasa Sunda. Kebetulan kita berkumpul dengan orang-orang Madura, Taretan, Sedeja, Serang,
gula ben sampeyan. Gula ben panjenengan. Nah, begitu. Kita hidup bagaimana mengadaptasikan. Pertama, siapa yang mana saja suku satu dengan suku lainnya, Jawa, Madura, Sunda maupun suku-suku lainnya. Mau bersatu? Mau rukun selalu? Ayo tebarkan kasih sayang. Hilangkanlah rasa benci membenci. Betul. Rasa dengki dalam hati ini harus kita hilangkan. Jangan punya perasaan dendam. Jangan memiliki rasa emosional yang tinggi, melulu, menyayat dalam kehidupan ini. Pak, Bu, hati kalau sudah terbakar lebih parah lagi. Betul nggak? Ibarat fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kata-kata yang terlontarkan yang tidak sesuai dengan harapan akan membuat kejenggotan. Kebakaran. Kebakaran, kejenggotan, kebakaran. Kalau kita kebakaran, hati sudah merasa lebih ganas. Hati merasa lebih panas. Itu bagaikan peperangan loh, Pak, Bu. Benar nggak? Betul. Kita itu perang. Perang yang paling sulit. Perang apa? Hawa nafsu. Berulang kali saya bilang itu kalau masalah itu paling sulit. Betul nggak? Kita kalau punya uang sudah aja berantem. Cowok sama cewek. Betul nggak? Suka sama suka. Akhirnya melakukan. Berdasarkan senang. Bilang. Sayang. Oh iya Bang. Bagaimana hari ini? Maksud apa? Jawaban yang pasti dong. Lalu. Menunggu beberapa hari. Sekarang sudah seminggu. Kamu belum bisa memutuskan. Belum ada kabar. Dan belum ada pernyataan sayang. Tunggu dulu Bang. Bang, tunggu. Jangan begitu Bang, jangan marahan. Enggak sayang. Kamu cinta saya enggak? Cinta Bang. Kalau begitu, jangan sampai sebulan. Lalu? Udah. Ayo kita berturutkan keinginan saya, keinginan kamu. Maksud abang gimana nih? Sudah. Kalau dulu kita cium-ciuman, sekarang lebih dalam lagi. Peluk-pelukan. Bang, ingat Bang. Allah itu maha tahu. Saya engkau cium. Senang. Bahaya itu Bang. Bahaya. Apanya saya? Allah tahu. Tuhan kita itu tahu apa yang kita lakukan. Dari itu jangan pola-pola. Sudah Bang. Jangan pola-pola. Nah. Tenang saya. Dosa kan urusan nanti. Tahu Bang. Dosa aja nih ceweknya. Dirayu terus dari hari ke hari, dirayu terus sayang. Ingat gak waktu itu? Ingat selalu dong. Ingat. Iya. Sekarang? Lebih ingat lagi Bang. Habis sih kamu lebih pandai merayu. Dasar laki-laki. Tapi sambil senyum-senyum. Pula cewek senyum-senyum, jawabannya sambil marah-marah, tapi hatinya hakikatnya suka. Kelihatannya marah, hatinya tapi suka. Nah ini nggak semua ya. Maka main di bulan Rajab
harus senantiasa melatih diri karena keimanan, ketakwaan, keyakinan, pendekatan diri pada Allah Ta'ala selaku Tuhan. Tuh lihat di langit sana tinggi. Langit itu tinggi. Kita gak akan bisa. Tangan kita itu gak akan bisa meraih langit yang tinggi. Bumi yang luas ini kita juga tidak akan bisa memegang sama tangan kita. Betul nggak? Gunung yang besar, laut yang dalam, itu nggak bisa loh kita. Bisa nggak mengukur? Sedalam-dalam lautnya, sedalam-dalam laut masih bisa diukur. Ahlinya, ahli ya. Sebesar-besar gunung masih bisa diukur. Kepastiannya, ahlinya. Nah, di dalam kehidupan ini peribahasa, istilah. Kalau kita mengkaitkan hidup cinta yang berlayar dalam hati mengenai apa saja, terutama masalah kebahagiaan, masalah keromantisan, akan membuat jauh lebih cenderung, jauh lebih segalanya meraih untung cinta. Untung cinta. Nah, oleh karena itu kalau kita bercinta, cinta kita itu kepada siapa? Pertama Allah Ta'ala. Mengabdikan diri, memuji dan memuja hanya satu untuknya. Hidup dan mati miliknya. Betul nggak? Wa ma yahya wa ma mati wa nusuki wa ma yahya wa ma mati. Semua hafal diri mulai dari anak kecil dini. Betul. Anak 6 tahun aja saya rasa sudah bisa baca ini. Betul. Kalau dilatih ya enggak nyatu 7 8. Sudah bisa ya? Hadirin Bapak Ibu yang saya cintai, yang saya hormati. Tahun 2025 Januari sekarang ini bulan Rajab harus terpikat, harus ada niat, harus punya semangat. Betul. Niatnya apa? Ada kemajuan, Pak Bu. Terpikatnya apa? Yang baik, Pak Bu. Yang Allah itu memang nyata mengetahui semua karena Ia Maha melihat. Nah, kecenderungan kita kepada agama melaksanakan yang nyata, yang pasti tergugah dalam kehidupan ini apa? Pertama, manfaat ilmu agama apabila dilandaskan didasarkan dengan kejujuran hati, maka insya Allah selamatnya kita di dunia ini bukan semata di dunia, tapi kebahagiaan yang sejati, yang hakiki pasti kita peroleh dapati. Mau akhirat tadi harus ada niat. Mau surga syaratnya rajin beribadah semata-mata lillahi karenanya, semata-mata karena Allah Ta'ala. Betul. Nah, ini mari momen di bulan Rajab. Segala kesalahan Bapak Ibu, adik-adik, kakak-kakak, semuanya saja sebagai manusia pastinya salah iya, dosa apalagi kita kadang unsurnya disengaja. Walaupun itu tahu, memang kadang-kadang pura-pura. Bertemu sama teman. Kamu tadi ada di pengajian nggak?
Iya. Lalu kenapa? Apa yang Anda dengarkan? Saya mendengarkan tablik akbar dari seorang beliau kiai, ulama, para habaib, para ustadz-ustazah, mereka menyampaikan tausiah. Lalu, apa yang bisa kau rasa itu semua? Ambil pelajaran apa? Bisakah kau memahami? Oh, saya senang mendengarkan ini. Pastinya akan dapat pahala. Lalu, prakteknya bisa gak? Insya Allah bisa. Kalau sekedar lisan, bicara bisa, memang iya. Gampang gini, masalah bisa. Praktek yang nyata, senyata-nyatanya, terkadang itu butuh perjuangan yang panjang. Betul. Gak satu seharian langsung, mingguan, sebulan, butuh bertahun-tahun untuk melatih sesuai harapan. Bahwa semua yang dikatakan, yang disampaikan, bisa kita praktekkan. Suatu contoh. Contoh ya, pertama contohnya begini. Mau belajar. Nah, setelah belajar jadi orang pintar, itu bisa mengerjakan ini, bisa semua saja. Tapi kita terkadang lupa diri, sombong, tinggi hati. Nah, ini yang dimaksud, apakah kita bisa mengartikan sesuai dengan kata hati, berdasarkan itu semua jadi orang pilihan nomor 1, mengerti. Prakteknya contohnya kalau kita sholat, diperintahkan sholat, firman Allah Ta'ala, aqimis sholat lituluki samsi ila ghosakil laili ila qur'anil fajri inna qur'ana fajri. Aqimis sholat lituluki samsi ila ghosakil laili wa qur'ana fajri inna qur'ana fajri kana masyuda. Ini sering kali saya ulang-ulang. Perintah Allah, kerjakan sholat sejak tergelincirnya matahari hingga gelapnya malam, hingga subuh fajar. Nah, ini kenapa saya nggak bosan-bosan mengulang? Ini perlu diingatkan sepanjang waktu. Nah, hadirin Bapak Ibu, momen daripada bulan Rajab sekarang ini, kita ini kan banyak salah. Setiap hari kita ini menyadari betul dosa yang kita lakukan, yang terang-terangan maupun yang tersembunyi, yang lalu, yang pertengahan, yang akan datang, dan yang akan kemudian. Pasti kita unsurnya disengaja, bahkan memang ketagihan. Nah, kenapa ya? Kalau dosa kita manusia seakan-akan tidak akan bermasalah, seakan-akan kita itu tidak ada istilah mengeluh kesah, seakan-akan tidak merasa sedih hatinya apabila kita melakukan perbuatan salah dan dosa. Giliran kehilangan, sedihnya bukan main. Betul nggak? Punya uang 300.000. Tahu-tahu jatuh nih, kita saku ya. Aduh, uang saya 300.000, 200.000. Aduh, getutnya kita dalam hati. Ya Allah, kemana uang 100.000 nih? Kabur. Kabur. Mabrung angin. Tinggal 200.000. Nyeselnya bukan main. Aduh, 100.000 nih. 100.000 terterpa angin, sepeda motor,
kencang lagi nyetirnya. Tahu-tahu tanpa sengaja 100.000 jatuh. Tinggal 200.000. Nyesal enggak? Inilah kita manusia, bahwa secara hati kadang-kadang masih belum ikhlas. Apalagi ibadah kepada Allah Ta'ala. Apabila kita dihadapkan dengan berbagai macam cobaan dan ujian yang nyata-nyata, pilihnya yang nyata. Dihadapkan dengan cewek yang cakep, cantik. Aduh, Masya Allah cantiknya nih. Mumpung ketemu dia, sang primadona. Sang primadona kota, primadona desa. Waduh, saya pandang dulu lah. Ini nyata. Betul. Saya kerja, gajian mingguan, dapat uang. Ini nyata, pasti membuat hati lebih senang dan tenang. Betul. Ini nyata. Puasa di bulan Ramadan, ini pahalanya akhirat. Aduh, puasa. Jam 12 lapar, akhirnya makan. Mumpung gak ada orang melihat, makan. Tolong kanan kiri, bapak ibu lagi keluar. Sana family kerabat tidak melihat, makan saja. Oke. Nah, oleh karena itu, apa-apa saja yang berhubungan dengan akhirat, kita seringkali mempermainkan diri, nggak serius. Apa-apa saja yang berhubungan dengan masa depan yang sejati, akhirat yang hakiki, kehidupan yang kekal abadi, yang dijanjikan Allah Ta'ala bahwa kita nanti akan bahagia masuk surga selama-lamanya, dan di sana tidak akan merasa duka cita, hidup kekal, merasa lebih segalanya. Tapi kita itu nggak mau. Kita ini maunya yang nyata-nyata. Betul nggak? Punya istri cantik tiap hari malam. Punya istri cantik tiap malam. Action terus. Dosa? Enggak. Pahala? Iya. Ini kesenangan nyata. Betul nggak? Yang nyata-nyata ini akan membuat diri kita menjadi lebih segalanya. Berarti senang diri, hilanglah emosi, diuji seperti ini. Alhamdulillah, bukan main kepalang ceria, bukan main kepalang tinggi bahagia. Betul, Bapak Ibu yang saya cintai, yang saya hormati. Momen di bulan Rajab, bahwa apabila kita punya salah, haruslah kita memohon istighfar kepada Allah Ta'ala. Jangan menunggu nanti-nanti. Kadang-kadang kita itu meminta maaf menunggu lebaran, hari raya Idul Fitri. Betul. Sekarang ini juga bersangkutan dengan sesama manusia, bersalah. Ayo kita datangi mereka. Sobat, ada apa? Kemarin saya membentak. Lalu. Sekarang saya minta maaf. Bagus. Saya juga memaafkan engkau. Sama-sama. Karena saya juga bicara kasar, khilaf. Dari itu mohon juga dimaafkan. Sama-sama kita memaafkan. Salaman. Dipegang erat. Oke, sahabat? Oke. Saya minta maaf. Saya juga minta maaf. Ini ajaran kebaikan. Ajaran kebenaran seperti ini harus kita praktekkan. Harus kita amalkan seperti kita bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan rahmat dari Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Untuk kita semuanya, muslim, muminin,
mukminat, kita harus senantiasa bisa beradab, senantiasa menyebarkan salam, menebar kebajikan untuk sesama kita saudara seiman seagama di antar mereka siapa dan yang mana saja. Betul, Bapak Ibu yang saya cintai, yang saya hormati. Nah, maka yang terakhir ini dengan doa istighfar Rajab di bulan Rajab ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita semuanya yang lebih baik, tentunya pahala yang besar, pahala yang lebih tinggi lagi. Segala kesalahan dosa-dosa yang kita lakukan, baik disengaja maupun yang tidak disengaja, di pagi, siang, sore, dan malam hari, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi, semua kita diampuni oleh Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang Maha Penyayang, lagi Maha Pengasih. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal qayyum. Wa tubu ilaihi min jami makrullah wa fa'ila wa sam'a wa basara wa atira. Allahumma inna astaghfiruka min kulli alamin tubtu ilaika min summa utubi wastaghfiruka bima aratu bi wajal karim fa khalatu bima laysa laka fi ridha wastaghfiru bima dal hawa min qabli rukhasi mimma ishtaba alayya wa huwa intaka mahtirun. Wastaghfiruka minani amilati anamta bil masih wastaghfiruka minal dhunubi lati la yaghfiruha ghairuka wa la yadhli wa la rahmatuka wa ilmuka wa la yunji minna illa abuka. Wastaghfiruka min kulli yaminin halatu biya fahanatu biya wa ana intaka makhusum biya. Wastaghfiruka ya ila anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Wastaghfiruka ya ila anta alimul ghaibi wasyahadati min kulli sayyi'atin amil bi bayatin nahari wasawadil laili wa khulai wasiri wa anta ilayya nadirun. Lartagabtu wa tarama ataitu minal insani biyam tanal khotan aw nisyana ya alimu ya karim. Wastaghfiruka ya ilanta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Rabbi ughfirli warhamni wa tub alayya wa anta khairur rahimin. Wastaghfiruka min kulli fariqati wajabat alayya wa atrafin nari fatraktu amdan aw khodan istana wa ana mas'ulun biya wa min kulli sunati min sunani sayyidil mursalin wa khatamin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatarakta ghablatan aw sawan aw jalatan aw qolat aw kasurat wa na'aitum biya. Wastaghfiruka ya ilanta wahdaka la syarika laka subhanaka rabbal alamin. Lakal mulku wa lakal hamdu wa lakal syukru wa anta hasbunallahu wa ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahi lalil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama taslima katsiran walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, sekian para pemirsa, para kaum muslimin wal muslimat, mudah-mudahan dosa-dosa kita ya diampuni oleh Allah Ta'ala. Istighfar Rajab ini faedahnya sangat besar, saudara.
manfaat dan faedah fadilah daripada membaca istighfar Rajab ini, atau kita sudah hafalkan di kepala, di hati kita, niscaya dosa-dosa sebesar apapun, bahkan setinggi langit, seluas bumi ini, sedalam lautan, sebesar gunung, insya Allah kita akan dimasukkan surga. Walaupun ditentukan masuk neraka, siapa yang membaca istighfar bulan Rajab sekarang ini, insya Allah akan masuk surga tanpa hisab. Amin. Amin, amin. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang dimasukkan surga oleh Allah Ta'ala. Amin. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang diridhoi akan amal ibadah kita. Amin. Semoga kita diridhoi oleh Allah Ta'ala akan bacaan istighfar Rajab ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Usikum wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.